Salju turun seperti rahasia yang sengaja dipelankan agar tidak terdengar siapapun. Butir-butirnya besar, lembut, dan tenang, seolah dunia sedang menahan napas. Dari balik jendela restoran lantai 2 Hotel Bluffway, puncak Alpen membeku dalam cahaya bulan, tajam dan angkuh seperti lukisan minyak yang terlalu megah untuk disentuh manusia. Di luar, dingin adalah raja. Tapi di dalam, hangat menutup semuanya rapat. Perapian berderak, biola menyayat lagu romantis, dan piring porselen berdenting halus seperti janji. Di meja paling strategis dekat jendela, Sasha Pramesti duduk dengan punggung tegak, berusaha tampak setenang wanita yang memang pantas berada di tempat semewah ini. Ia membetulkan jilbab sutranya yang berwarna krem, memastikan ujungnya jatuh rapi di bahu. Gaun malamnya sederhana, tapi elegan. Sebuah pilihan aman, karena Sasha masih belum terbiasa menempati dunia orang kaya. Dunia yang dulu hanya ia lihat lewat layar ponsel dan katalog. Namun malam ini ia berada di sini bukan sebagai tamu biasa. Malam ini ia seorang istri. Di seberangnya duduk pria yang 6 bulan lalu datang seperti jawaban doa paling mustahil, Adrian Wiratama. Wajahnya tampan dengan ketenangan yang terasa dewasa. Rambut tertata, kemeja rapi, gestur tenang, suara rendah yang selalu membuat Sasha merasa aman. Dan senyum itu, senyum yang sama yang dulu meruntuhkan semua pertahanannya. Seperti pintu yang dibuka perlahan, bukan dipaksa. Hanya yang terbaik untuk bulan madu kita. Sayang, ucap Adrian. Ia meraih tangan Sasha melewati taplak putih, menggenggamnya hangat. Cincin berlian kecil di jari mereka memantulkan cahaya lilin, berkilau seperti pesan, ini nyata. Sasha ingin percaya, karena hidupnya sebelum ini tidak pernah semewah, tidak pernah semudah, dan tidak pernah seindah sekarang. Ia pernah hidup dalam kesederhanaan yang keras, kuliah sambil kerja serabutan, menahan capek sendiri, menanggung duka sendiri sejak ibunya meninggal. Kadang ia makan hanya agar tidak pingsan. Kadang ia tidur hanya agar bisa melupakan sejenak betapa sepinya dunia. Lalu Adrian datang, terlalu rapi, terlalu tepat, terlalu sabar. Ia tidak menuntut Sasha menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia memujinya tanpa berlebihan, menenangkan tanpa memaksa. Dan kini, 3 minggu setelah akad, Sasha duduk di Swiss, di hotel termahal yang pernah ia injak, seperti masuk ke dalam mimpi yang dibuat khusus untuknya. Pelayan datang dengan langkah senyap, meletakkan hidangan penutup, coklat lava cake untuk Sasha dan creme brulee untuk Adrian. Aroma coklat hitam yang kaya naik cepat ke hidung, menggoda seperti pelukan. Nikmati, sayang. Adrian mengedipkan sebelah mata, lalu memecahkan karamel creme brulee dengan sendok kecil. Krek, suara yang memuaskan, seperti menutup sebuah cerita. Sasha baru saja mengangkat sendoknya, ketika getaran nyaring memecah kelembutan ruangan. Ponsel Adrian. Bunyi getarnya tidak keras, tapi di meja kayu, getaran itu terasa memekakan. Mengganggu. Seperti sesuatu yang menyusup ke musik biola. Adrian melirik layar. Hanya sepersekian detik. Tapi Sasha menangkapnya. Kerutan halus di antara alis. Rahang mengeras sejenak. Dan matanya berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah Sasha lihat. Tegang, dingin, dan marah. Bukan marah biasa. Marah yang terkontrol. Marah yang disembunyikan. Lalu, secepat kilat, ekspresi itu lenyap. Adrian mengangkat wajah, dan senyum hangatnya kembali. Tetapi kali ini, Sasha merasakan sesuatu yang janggal. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Sebentar ya, sayang, kata Adrian. Suaranya tetap lembut, seperti orang yang sedang membujuk anak kecil. Urusan kerja. Klien Jakarta tidak kenal waktu, panik terus. Ia mengambil ponsel, berdiri,
lalu membungkuk mengecup kening Sasha dengan lembut. Sentuhan itu biasanya membuat Sasha tenang. Tapi kali ini, justru membuat tengkuknya terasa dingin. Aku angkat di luar sebentar. Jangan tunggu aku. Nikmati kuenya selagi hangat. Sasha mengangguk. Ia menahan diri agar tidak menunjukkan rasa tidak nyamannya. Adrian berjalan menjauh melewati ruang makan yang ramai namun tetap terasa senyap elegan. Lalu menghilang di balik pintu kayu besar menuju lobi. Sasha tinggal sendiri. Ia menatap lava cake yang perlahan mendingin. Coklatnya tidak lagi semenggoda tadi. Di dalam dada, ada rasa yang merayap pelan, firasat buruk. Seperti jarum yang menyusup tanpa suara. Jangan paranoid, bisik Sasha pada dirinya sendiri. Dia pengusaha. Wajar ada masalah. Ia mencoba menyuap. Baru saja ujung sendok menyentuh bibirnya, ia merasakan pergerakan sangat dekat di samping kursinya. Terlalu dekat. Sasha menoleh. Seorang wanita tua sudah berdiri di sisinya. Begitu dekat hingga Sasha bisa mencium aroma minyak kayu putih samar, bercampur sesuatu yang lebih tajam, bau ketakutan. Wanita itu memakai kain batik sederhana yang ditutup mantel wol kelabu. Wajahnya penuh kerutan. Bukan hanya kerutan usia, tapi kerutan hidup yang terlalu sering dihantam. Dan matanya, mata itu seperti dua sumur yang menampung kecemasan. Wanita tua itu tidak menatap sekeliling. Gerakannya cepat, canggung, panik, seperti pencuri yang takut ketahuan. Ia meraih tangan Sasha yang sedang berada di pangkuan, dingin dan gemetar, lalu menyelipkan sesuatu ke telapak tangan Sasha. Benda itu tebal. Uang. Segepok uang yang terasa nyata dan berat. Franc Swiss. Bang. Sasha refleks ingin menarik tangannya. Tapi cengkeraman wanita itu kuat. Anehnya kuat untuk tangan setua itu. Wanita itu mencondongkan tubuh. Wajahnya nyaris menempel di pipi Sasha. Napasnya terengah. Seperti habis berlari jauh. Lalu ia berbisik serak, gemetar, tapi menusuk seperti perintah. Jangan panggil suamimu. Sasha membeku. Wanita itu melanjutkan, lebih cepat, lebih panik. Pangehi. Pergi ke kamar mandi lobi. Keluar lewat jendela. Sekarang, cepat. Dunia Sasha seperti berhenti berdetak. Maaf, Bu. Sasha mencoba bicara pelan, takut membuat keributan. Ibu salah orang. Tapi wanita tua itu akhirnya menatap lurus ke mata Sasha. Dan di sana, Sasha melihat sesuatu yang membuat perutnya mulas. Keputusasaan murni. Air mata menggenang di pelupuk mata keriput itu. Jangan percaya dia. Desisnya. Jangan percaya Adrian. Ini semua jebakan. Ini menyangkut hidup dan hartamu. Harta? Sasha hampir tertawa karena bingung. Saya enggak. Pergi sekarang, bisik wanita itu lagi. Selagi dia masih di luar. Sebelum Sasha sempat bertanya siapa wanita ini, kenapa ia tahu nama Adrian, atau kenapa ia membawa uang sebanyak itu. Wanita tua itu melepaskan cengkeramannya. Ia berbalik cepat, langkahnya hampir berlari tapi tertatih. Ia menghilang ke arah toilet wanita di ujung restoran. Sasha duduk mematung, tangan dingin, kertas uang di telapak terasa seperti bara. Alunan biola, denting sendok, tawa pelan tamu lain, tiba-tiba terdengar jauh, terdistorsi seperti suara dari dunia lain. Kepalanya kosong beberapa detik. Lalu satu pikiran menembus. Ini pasti lelucon. Mungkin prank hotel. Mungkin kejutan bulan madu. Mungkin Adrian menyiapkan sesuatu. Sasha menunduk menatap uang itu. Terlalu banyak untuk lelucon. Ia menelan ludah. Dan tanpa sengaja,
Pandangannya tertarik ke jendela besar yang menghadap lobi hotel. Di sana, di sudut lobi yang agak gelap, Sasha melihat Adrian. Tapi Adrian tidak sedang menelepon. Ia berdiri dekat pintu keluar darurat, berbicara intens dengan dua pria tinggi berjas hitam. Postur mereka tegap, rapi, dan, entah kenapa terlihat, keras. Kontras dengan tamu hotel lain yang santai. Adrian menunjuk-nunjuk, gesturnya cepat. Wajahnya tegang. Dinginnya terlihat jelas bahkan dari jarak itu. Itu bukan urusan klien Jakarta. Itu bukan telepon biasa. Sasha merasa darahnya turun ke kaki. Tiba-tiba bisikan wanita tua itu berubah dari aneh menjadi mungkin benar. Dan untuk pertama kali malam ini, Sasha sadar. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan jika ia menunggu Adrian kembali, mungkin ia tidak akan punya kesempatan kedua. Sasha menutup jari-jarinya di atas uang itu. Napasnya pendek. Ia harus memilih. Sasha masih duduk mematung ketika kenyataan akhirnya menghantamnya penuh. Bukan lewat pikiran. Bukan lewat logika. Tapi lewat rasa. Rasa dingin yang merayap dari tengkuk ke tulang belakang. Rasa yang membuat dada sesak tanpa sebab jelas. Rasa yang sama seperti ketika seseorang sadar bahwa ia sedang berada dalam bahaya, tapi belum tahu bentuknya apa. Sasha kembali menatap ke arah lobi. Adrian masih di sana. Ia berdiri terlalu dekat dengan dua pria berjas hitam itu. Bukan seperti rekan bisnis yang sedang berdiskusi. Tapi seperti seseorang yang sedang mengendalikan sesuatu. Tangan Adrian bergerak cepat, menunjuk, lalu mengepal. Rahangnya mengeras. Wajah yang biasanya lembut kini terlihat kaku, asing. Lalu salah satu pria berjas hitam mengangguk pelan. Sasha tidak tahu kenapa detail sekecil itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menunduk menatap uang di tangannya. Ini gila, bisiknya. Ini nggak masuk akal. Harta apa? Hidup apa? Ia hanyalah Sasha, gadis biasa, bukan anak konglomerat. Warisan ibunya hanya rumah tua di Jakarta dan sedikit tabungan. Tidak ada yang layak dijebak. Tidak ada yang layak dibunuh. Tapi, kenapa wanita tua itu tahu nama Adrian? Kenapa ia menyebut kata jebakan? Kenapa Adrian tidak sedang menelepon? Sasha menelan ludah. Ia sadar ada satu hal yang lebih berbahaya daripada lari tanpa kepastian. Tetap duduk dan menunggu. Dan di saat itu, insting bertahan hidupnya, yang selama ini tertidur oleh cinta, akhirnya bangun. Pelan, Sasha memasukkan segepok uang itu ke dalam tas tangannya. Tangannya gemetar, tapi gerakannya tegas. Ia menyambar tas, berdiri dari kursi, dan menarik napas panjang. Jangan menoleh ke lobi. Jangan panik. Jangan lari. Ia melangkah. Bukan ke arah pintu utama restoran. Bukan ke arah lobi. Ia bergerak ke arah berlawanan, menuju koridor kecil yang mengarah ke kamar mandi lobi. Langkahnya diusahakan normal, tapi setiap detik terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Ia melewati staf hotel yang tersenyum sopan. Good evening, Ma'am. Sasha membalas dengan senyum yang terasa seperti topeng retak. Di belakangnya, musik biola tetap mengalun. Dunia seolah tidak tahu bahwa hidup seseorang sedang berada di titik paling rapuh. Begitu melewati pintu restoran, suasana berubah. Lorong menuju lobi lebih sepi, lebih dingin. Lampu-lampu dinding memantulkan bayangan Sasha yang tampak asing baginya sendiri. Wanita berhijab dengan gaun malam elegan, tapi mata penuh ketakutan. Ia tiba di kamar mandi lobi. Pintu berat itu terbuka perlahan. Di dalam, marmer putih membentang dari lantai ke langit-langit. Keran emas berkilau.
Cermin besar memantulkan bayangan Sasha berkali-kali, wajah pucat, bibir kering, mata membesar. Kosong. Syukurlah kosong. Sasha masuk cepat dan mendorong pintu bilik terbesar di ujung, lalu menguncinya. Klik. Suara kunci itu terdengar seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia bersandar di pintu, napasnya terengah-engah, jantungnya memukul dada begitu keras sampai terasa sakit. Tangan kirinya menekan dada, tangan kanan masih mencengkeram tas. Tenang, tenang, bisiknya berulang-ulang. Lalu ia teringat kalimat wanita tua itu. Keluar lewat jendela. Sasha mendongak. Di dinding belakang bilik, agak tinggi, ada jendela kaca buram, dirancang untuk ventilasi, bukan untuk manusia lewat. Jendelanya tebal, kusam, dan tampak dingin. Ia menelan ludah. Dengan kaki gemetar, Sasha naik ke atas dudukan toilet. Gaunnya menyibak. Ia hampir terpeleset. Tangannya meraih grendel jendela. Ia menarik. Tidak bergerak. Ia menarik lagi, lebih keras. Tetap macet. Tidak, tidak, tidak. Desisnya panik. Air mata mulai menggenang. Pikirannya berlari ke arah yang paling menakutkan. Adrian akan menyadari ia menghilang. Adrian akan mencarinya. Adrian akan menemukan bilik ini terkunci. Ia membayangkan tangan Adrian di gagang pintu. Suara lembutnya berubah dingin. Sayang, buka pintunya. Sasha menggeleng keras, memaksa pikiran itu pergi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh tenaga. Dengan kedua tangan, ia memutar grendel itu sekuat tenaga. Tidak peduli jari-jarinya sakit. Klik. Suara logam itu terdengar seperti mukjizat. Jendela terbuka sedikit, lalu lebih lebar. Udara malam Swiss yang dingin langsung menyerbu masuk, menampar wajah Sasha, membuatnya tersedak. Bau salju dan tanah basah memenuhi bilik. Ia mendorong jendela hingga terbuka penuh. Di luar, kegelapan dan putih. Sisi lain hotel, area taman pribadi yang tertutup salju. Dari ketinggian ini, jaraknya sekitar 2 meter. Cukup tinggi untuk melukai diri. Cukup rendah untuk menjadi jalan keluar. Tepat saat Sasha menimbang lompat atau tidak, tas di bahunya bergetar. Ponselnya. Sasha membeku. Ia tidak perlu melihat layar untuk tahu siapa yang menelepon. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tas. Layar menyala. Adrian Wiratama. Dengan foto pernikahan mereka, tersenyum bahagia, berdiri berdampingan, hari di mana Sasha merasa hidupnya akhirnya aman. Sekarang foto itu terasa seperti ejekan kejam. Sasha tidak menolak panggilan itu. Ia membungkamnya. Menekan silent. Maaf, bisiknya, entah kepada Adrian yang asli atau pada ilusi tentang suaminya yang selama ini ia cintai. Ia menyampirkan tas lebih kuat, naik ke atas tangki toilet, lalu mendorong tubuhnya keluar jendela. Gaunnya tersangkut sesuatu. Kain sutra sobek. Sasha tidak peduli. Dengan satu dorongan terakhir, ia melompat. Tubuhnya menghantam tumpukan salju. Dingin itu brutal. Menusuk seperti ribuan jarum. Napasnya tercekat. Ia kehilangan keseimbangan, jatuh berlutut, dan merasakan salah satu sepatu haknya terlepas. Dingin. Panik. Tapi ia bangkit. Ia harus bangkit. Dengan satu sepatu, Sasha berlari tertatih-tatih melewati taman. Salju tebal memperlambat langkahnya. Napasnya putus-putus. Gaunnya basah. Tangannya mati rasa. Di depan, pagar rendah memisahkan taman hotel dan jalan utama. Ia melompati pagar itu, jatuh ke trotoar yang sudah dibersihkan dari salju. Di jalan sepi itu, lampu kota redup memantul di aspal basah. Sebuah taksi melaju pelan.
Berhenti. Sasha melambaikan tangan dengan panik, berlari ke tengah jalan tanpa peduli. Taksi itu mengerem. Sopirnya menatap Sasha dengan kaget. Wanita berhijab, gaun malam tanpa mantel, satu sepatu, wajah pucat, gemetar hebat. Sasha membuka pintu belakang dan masuk. Jalan? Ah, tolong jalan saja, katanya terbata-bata dalam bahasa Inggris. Sopir itu mengangkat alis, ragu sejenak, lalu menginjak gas. Kemana, Nyonya? Sasha terdiam. Kemana? Ia tidak punya tujuan. Ia hanya tahu satu hal, menjauh dari Adrian. Saya belum tahu, jawabnya dengan suara pecah. Tolong, menjauh dari hotel itu. Taksi bergerak, meninggalkan hotel yang kini tampak seperti bangunan gelap yang mengancam. Sasha menoleh ke belakang. Ponselnya bergetar lagi. Pesan masuk. Kamu di mana? Jangan main-main denganku. Sasha. Tidak ada emoji. Tidak ada, sayang. Hanya ancaman dingin. Lampu merah di ujung jalan membuat taksi melambat. Dan di sanalah, di bawah lampu teras hotel, Sasha melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Adrian keluar dari lobi. Wajahnya tidak tersenyum. Wajahnya adalah topeng kemarahan murni. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu Sasha melihat wanita tua itu. Wanita itu mencoba menyelinap keluar dari pintu yang sama. Adrian melihatnya. Gerakannya cepat, terlalu cepat. Ia menerjang, mencengkeram lengan wanita tua itu dengan kasar, menariknya kembali ke dalam. Sasha melihat mata wanita itu melebar ketakutan. Tepat sebelum pintu tertutup, wanita itu menatap ke arah jalan, ke arah taksi. Sasha tidak tahu apakah wanita itu melihatnya. Tapi Sasha melihatnya. Lampu berubah hijau. Taksi melaju. Sasha menjerit tertahan. Air mata panas akhirnya tumpah membasahi pipinya yang beku. Ia baru saja meninggalkan satu-satunya orang yang memperingatkannya, di tangan pria yang kini jelas bukan suaminya. Dan di dalam taksi yang melaju menembus malam Swiss yang dingin, Sasha menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia sudah berlari. Tapi permainan ini baru saja dimulai. Taksi melaju membelah malam Swiss yang beku. Lampu-lampu jalan memantul di kaca jendela seperti bayangan yang berkejaran. Di kursi belakang, Sasha duduk membungkuk. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Bukan untuk menghangatkan, tapi untuk memastikan dirinya masih nyata. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan hanya karena gaun malamnya basah oleh salju, atau karena ia hanya mengenakan satu sepatu. Gemetar itu datang dari dalam, dari inti jiwanya, seperti sesuatu yang retak dan belum tahu bagaimana cara menyatu kembali. Sopir taksi sesekali melirik lewat kaca spion. Wajahnya menunjukkan campuran kebingungan dan iba. Ia menaikkan penghangat mobil tanpa diminta. Tapi hawa hangat itu sama sekali tidak mampu mengusir dingin yang mencengkeram Sasha. Di benaknya, pemandangan di depan hotel terus berulang. Tangan Adrian mencengkeram lengan wanita tua itu. Tatapan ketakutan yang memohon. Dan pintu lobi yang menelan tubuh rapuh itu kembali ke dalam kegelapan. Ponsel Sasha bergetar lagi. Ia menatap layar tanpa berani membuka. Getaran itu berhenti, lalu datang lagi. Panggilan masuk. Adrian Wiratama. Sasha memejamkan mata. Ia menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, ponsel kembali bergetar, lebih lama. Ia menolak lagi. Lalu pesan masuk. Kita bisa bicarakan ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu dalam bahaya jika sendirian. Sasha terkekeh pelan. Tawa yang keluar terdengar asing, getir dan hampir histeris. Dalam bahaya karena sendirian? Bisiknya. Atau karena bersamamu?
Sopir taksi akhirnya membuka suara. Nadanya hati-hati. Nyonya, kita sudah berputar hampir 10 menit. Saya perlu tahu kemana tujuan Anda. Polisi? Rumah sakit? Polisi. Kata itu terlintas sebentar di kepala Sasha, lalu tenggelam. Apa yang akan ia katakan pada polisi Swiss? Bahwa suaminya terlihat marah? Bahwa seorang wanita tua memberinya uang dan menyuruhnya lari? Mereka akan menganggapnya tidak stabil. Mereka akan menelepon Adrian. Dan Adrian, dengan senyum menawan dan sikap tenang, akan meyakinkan mereka bahwa istrinya hanya mengalami syok pasca pernikahan. Rumah sakit juga bukan pilihan. Tubuhnya mungkin utuh, tapi jiwanya tidak. Sasha menarik napas dalam-dalam. Otaknya bekerja cepat, menyisir semua kemungkinan, semua tempat, hingga satu kata muncul, samar tapi tegas. Kedutaan. Bawa saya ke Kedutaan Besar Indonesia, ucap Sasha akhirnya. Suaranya serak dan pecah, tapi keputusan itu terdengar mutlak. Sopir taksi mengangguk lega. Baik, Nyonya. Perjalanan cukup jauh, sekitar 1,5 jam. Tidak masalah, jawab Sasha pelan. Tolong, jalan saja. Ia mengeluarkan segepok uang dari tas, uang yang diselipkan wanita tua itu, dan membayarnya di muka. Sopir menerimanya tanpa protes. Kini ia yakin penumpangnya benar-benar sedang melarikan diri dari sesuatu yang serius. Perjalanan terasa tak berujung. Mobil melaju di jalan tol gelap, melewati pedesaan Swiss yang tertidur. Setiap lampu mobil di belakang membuat jantung Sasha melompat. Ia terus menoleh ke kaca belakang, paranoia merayap seperti kabut tebal. Mungkin Adrian mengejar. Mungkin dua pria berjas hitam itu ada di belakangnya. Ia mencoba mencari penjelasan lain, yang lebih aman. Mungkin wanita tua itu penipu. Mungkin ini sindikat. Tapi penjelasan itu runtuh setiap kali ia mengingat. Kenapa wanita itu memberinya uang? Kenapa Adrian terlihat begitu marah? Kenapa ia menarik wanita itu dengan kasar? Penjelasan paling sederhana adalah yang paling menyakitkan. Wanita tua itu mengatakan kebenaran. Pernikahannya, yang baru berumur 3 minggu, adalah kebohongan. Akhirnya, taksi berhenti di depan sebuah gedung besar berpagar besi tinggi. Bendera merah putih berkibar pelan diterangi lampu sorot. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sudah lewat tengah malam. Gedung itu tampak sunyi dan tertutup. Sasha turun tertatih, udara dingin langsung memukul tubuhnya. Ia berlari ke pos keamanan kecil di samping gerbang dan menggedor kaca dengan panik. Tolong buka. Saya warga negara Indonesia. Saya dalam bahaya. Penjaga keamanan lokal membuka jendela kecil. Sasha mengeluarkan paspornya. Untung benda itu selalu ada di tasnya. Melihat kondisi Sasha yang berantakan, basah, gemetar, penjaga itu segera menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, gerbang besi terbuka. Seorang pria muda Indonesia berlari kecil menghampiri. Ya Tuhan, Bu, silakan masuk. Namanya Bagas, staf junior yang sedang bertugas malam. Ia membawa Sasha masuk ke lobi yang hangat. Selimut tebal disampirkan ke bahu Sasha. Secangkir teh panas disodorkan. Sasha hampir menangis hanya karena hangat itu. Bu, Anda aman di sini, kata Bagas lembut. Apa yang terjadi? Anda dirampok. Sasha menggeleng, menarik napas dalam-dalam agar suaranya tidak pecah. Suami saya rasa suami saya berbahaya. Mata Bagas melebar. Sasha menceritakan semuanya. Restoran, bisikan wanita tua, uang, pelarian lewat jendela, dan pemandangan Adrian mencengkeram wanita itu di lobi. Bagas mendengarkan dengan serius.
Wajahnya menunjukkan simpati tulus. Ini mengerikan, Bu, katanya pelan. Kami akan melindungi Anda. Ia ragu sejenak, lalu bertanya, untuk catatan kami, boleh saya tahu nama lengkap Ibu dan nama suami Ibu? Sasha Pramesti, jawab Sasha. Suami saya Adrian Wiratama. Begitu nama itu terucap, sesuatu berubah. Sangat halus, tapi Sasha melihatnya. Simpati di wajah Bagas memudar. Tatapannya mengeras, menjadi profesional. Seolah ia baru saja mengingat sebuah instruksi. Sasha Pramesti, Adrian Wiratama, ulangnya pelan. Ia berdiri. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Ibu tunggu di sini, ya. Saya perlu memanggil atasan saya, Pak Arman, Wakil Kepala Kedutaan. Bagas pergi, menutup pintu ruang tunggu di belakangnya. Keheningan jatuh berat. Rasa aman yang tadi sempat muncul, menguap. Perubahan sikap Bagas terlalu kentara. Sasha duduk gelisah. 5 menit berlalu. 10 menit. 15 menit. Tidak ada yang datang. Di ruangan itu, ada rak majalah pariwisata Indonesia, televisi mati, dan di sudut, sebuah meja kecil dengan komputer menyala. Dorongan aneh muncul, campuran panik dan rasa ingin tahu. Kata-kata wanita tua itu kembali terngiang. Ini menyangkut hidup dan hartamu. Harta apa? Bisik Sasha. Dengan kaki gemetar, ia bangkit dan mendekati komputer itu. Ia membuka peramban. Jarinya melayang ragu di atas keyboard. Ia mengetik, Adrian Wiratama. Hasilnya biasa saja. Artikel bisnis. Profil perusahaan properti. Profesional. Nyaris sempurna. Lalu Sasha mengetik namanya sendiri. Sasha Pramesti. Hening. Ia menambahkan satu kata, dengan jantung berdegup keras. Sasha Pramesti warisan. Satu tautan muncul paling atas. Artikel lama dari media keuangan Indonesia, terbit sekitar 5 tahun lalu. Judulnya membuat darah Sasha membeku. Sengketa warisan Pramesti, aset miliaran rupiah dibekukan di Swiss. Tangannya gemetar saat mengklik. Artikel itu menjelaskan semuanya. Tentang kakeknya, seorang konglomerat lama. Tentang ibunya, Maya Pramesti, yang mewarisi seluruh aset. Dan tentang adik ibunya, Paman Surya Pramesti, yang menuntut harta itu. Harta itu bukan rumah tua, bukan tabungan kecil, tapi investasi, saham, dan emas dalam jumlah fantastis, disimpan di brankas bank swasta di Zurich. Dan untuk melindungi aset itu, ibunya membuat sebuah trus perwalian yang sangat ketat. Sasha membaca baris terakhir, dan dunianya runtuh. Aset hanya bisa dicairkan oleh Sasha Pramesti setelah ia berusia 25 tahun atau setelah menikah. Sasha menutup mulutnya. Ia baru berusia 25, 3 bulan lalu. Dan ia baru menikah, 3 minggu lalu. Semua terasa jelas sekarang. Adrian tidak menikahinya. Ia menikahi klausul pencairan aset. Pintu ruang tunggu terbuka. Sasha tersentak dan cepat menutup browser. Bagas berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, sulit dibaca. Bu Sasha, katanya pelan. Atasan saya sudah tiba. Beliau ingin bertemu Anda. Di mana? Tanya Sasha. Suaranya bergetar. Bagas tidak menjawab. Ia melangkah ke samping. Dan dari balik tubuh Bagas, seseorang masuk ke ruangan itu. Adrian. Tidak lagi mengenakan jas makan malam. Ia berganti pullover kasmir dan celana jeans rapi. Wajahnya segar. Tenang. Berkuasa. Di belakangnya berdiri 2 pria berjas hitam.
Senyum Adrian terpasang sempurna, tapi matanya sedingin es alpen. Sayang, katanya lembut. Kamu di sini? Kamu membuat semua orang khawatir setengah mati. Sasha mundur satu langkah. Ruang yang seharusnya aman, berubah menjadi perangkap. Dan ia sadar, terlambat satu langkah saja, segalanya akan berakhir di sini. Sasha mundur satu langkah, punggungnya membentur meja kecil di ruang tunggu. Jantungnya berdegup liar, tapi wajahnya dipaksa tetap tenang. Ia menatap pria di hadapannya. Pria yang sah secara hukum adalah suaminya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya tanpa selubung apapun. Tidak ada kehangatan. Tidak ada cinta. Hanya kendali. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Suara Sasha keluar lirih. Adrian tersenyum lembut, seolah sedang menenangkan anak kecil yang tersesat. Aku menelepon ke semua tempat yang mungkin kamu datangi, katanya santai. Polisi, rumah sakit, dan tentu saja, kedutaan kita. Ia menoleh sebentar ke arah Bagas yang kini berdiri kaku di sudut ruangan, menunduk tanpa berani menatap mata Sasha. Aku bilang istriku sedang syok, lanjut Adrian. Baru menikah, stres, lari tanpa sadar. Mereka sangat membantu. Kata mereka terdengar seperti palu. Sasha sadar sepenuhnya sekarang. Kedutaan ini bukan perlindungan. Ini jerat. Ayo pulang, kata Adrian, melangkah lebih dekat. Kita bicarakan baik-baik di hotel. Pulang kemana? Sasha tertawa pelan. Suara tawanya pecah, hampir histeris. Ke tempat kamu menyeret wanita tua itu. Adrian menghela napas panjang, pura-pura sabar. Sayang, kamu kelelahan. Wanita itu pasti memberimu sesuatu. Obat, mungkin. Dia membuatmu paranoid. Dia memberiku uang. Sasha menunjuk tasnya. Dan aku melihatmu mencengkeramnya di lobi. Untuk sesaat, hanya sesaat, senyum Adrian retak. Dia pingsan. Jawabnya cepat. Aku hanya menahannya untuk bertanya apa yang dia katakan padamu. Tim medis hotel sudah menanganinya. Bohong. Semua kata yang keluar dari mulut Adrian terasa seperti kebohongan yang dilapisi sutra. Sasha melihat sekeliling ruangan. Tidak ada jalan keluar. Dua pria berjas hitam berdiri di dekat pintu. Bagas telah menghilang. Di mata siapapun, Sasha hanyalah istri yang tampak tidak stabil. Gaun sobek, satu sepatu, mata merah. Adrian mengulurkan tangan. Ayo, Sasha. Jangan buat keributan di kantor perwakilan negara kita. Sasha tahu satu hal. Jika ia melawan, ia akan diseret. Jika ia berteriak, ia akan dianggap gila. Maka ia melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Ia berpura-pura kalah. Sasha mengendurkan bahunya. Air mata dibiarkannya mengalir. Aku takut, bisiknya. Wanita itu sangat meyakinkan. Aku bingung. Ekspresi Adrian melunak. Ia yakin telah menang. Aku tahu, katanya lembut. Sekarang ayo kita pergi. Sasha mengangguk pelan. Baik. Tapi, boleh aku ke kamar mandi dulu? Aku kedinginan dan berantakan. Aku cuma mau cuci muka. Adrian menatapnya lama. Menimbang. Menghitung. Detik-detik terasa seperti jam. Akhirnya ia tersenyum. Tentu. 10 menit. Aku dan Pak Arman akan menunggu di lobi depan. Sasha menunduk patuh dan berjalan ke lorong yang ditunjuk. Begitu pintu kamar mandi tertutup, senyumnya runtuh. Kamar mandi itu kecil. Bau disinfektan menyengat. Hanya ada satu bilik dan satu wastafel. Dan jendelanya, kecil. Diberi terali besi.
Sasha menatapnya dengan putus asa. Ia menyalakan keran air, membiarkannya mengalir deras agar menutupi suara apapun. Ia bersandar di wastafel, napasnya memburu. Aku gagal, bisiknya. Ia terkunci. Adrian akan datang. Ia akan diseret kembali. Dan kali ini, tidak akan ada pelarian. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Tap. Pelan. Hampir tak terdengar di balik suara air. Sasha mematikan keran. Hening. Tap. Tap. Suara itu datang dari jendela. Dengan jantung berdegup, Sasha naik ke atas dudukan toilet dan mengintip melalui kaca buram. Glah. Hah? Halo? Bisiknya. Tap. Lebih keras. Lalu sebuah suara serak yang sangat ia kenal berbisik dari luar. Nyonya Sasha, cepat buka jendelanya. Sasha tersentak. Bu Ratmi. Cepat, desak suara itu. Mereka akan curiga. Ada terali besi, bisik Sasha panik. Aku tidak bisa keluar. Lihat di bawah wastafel, jawab Bu Ratmi. Saya selipkan sesuatu saat staf lengah. Sasha melompat turun. Tangannya meraba bagian bawah wastafel porselen yang dingin. Jemarinya menyentuh benda keras terbungkus kain. Sebuah obeng. Tanpa berpikir, Sasha kembali memanjat. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan ujung obeng ke sekrup terali. Ia memutar. Sekrup pertama berkarat. Ia mendorong dengan seluruh tubuhnya. Sekrup bergerak. Sekrup kedua lebih mudah. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di luar. Sasha? Suara Adrian terdengar tenang, tapi ada nada tak sabar. Kamu sudah selesai? Sasha membeku. Aku, sebentar lagi. Jawabnya keras-keras. Sedang ganti baju. Ia bersyukur masih berselimut. Langkah kaki itu menjauh. Air mata jatuh ke pipinya saat ia kembali bekerja. Sekrup ketiga. Sekrup keempat. Terali besi akhirnya terlepas dan hampir jatuh menimpa kepalanya. Ia menahannya, lalu meletakkannya perlahan di lantai. Ia membuka jendela. Udara dingin menyergap. Di bawah, di gang sempit yang gelap, Bu Ratmi berdiri. Wajahnya penuh lecet. Satu lengannya memar, bekas cengkeraman Adrian. Tapi matanya menyala tekad. Lompat, katanya. Saya tangkap. Ini terlalu tinggi. Ada kantong sampah di bawah. Lompat. Sasha mendorong tasnya keluar lebih dulu. Lalu, tanpa sempat berpikir lagi, ia menjatuhkan diri. Tubuhnya menghantam tumpukan kantong sampah. Bau menyengat. Tapi ia hidup. Bu Ratmi menariknya berdiri. Ayo lari. Mobil saya di ujung gang. Mereka berlari. Di belakang, terdengar teriakan yang membuat darah Sasha membeku. Sasha. Adrian telah mendobrak pintu kamar mandi. Bu Ratmi membuka pintu sedan kecil. Masuk. Sasha melompat ke kursi penumpang. Mesin menyala. Mobil melesat, meninggalkan gang itu tepat sebelum Adrian dan dua pengawalnya muncul. Sasha terengah-engah, dadanya sakit. Bu Ratmi, aku kira mereka menangkap ibu, katanya dengan suara pecah. Mereka memang menangkap saya, jawab Bu Ratmi dingin. Tapi Adrian lengah. Dia sibuk menelepon ke sana kemari setelah tahu kamu kabur. Saya gigit tangannya dan lari lewat dapur hotel. Sasha menatap wanita tua di sebelahnya. Lecet, memar, tapi tak gentar. Kenapa ibu menolong aku? Tanya Sasha lirih. Kenapa sejauh ini? Bu Ratmi menatap jalan, lalu berkata pelan tapi tegas. Karena aku berjanji pada ibumu, bahwa aku akan menjagamu. Mobil melaju menembus malam.
Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Sasha tidak sendirian. Tapi ia juga tahu, perang ini belum selesai. Mobil sedan kecil itu akhirnya berhenti di depan sebuah motel tua di pinggiran kota. Lampu neonnya berkedip malas, cat dindingnya kusam, dan udara dingin menempel di kulit seperti kabut basah. Tempat itu jauh dari kata aman. Tapi justru karena itulah, Adrian tidak akan langsung mencarinya di sini. Bu Ratmi mematikan mesin, lalu menoleh ke Sasha. Kita aman, setidaknya untuk malam ini. Mereka masuk ke kamar kecil yang sederhana. Bu Ratmi langsung mengunci pintu, memasang palang pengaman tambahan, lalu mematikan lampu utama. Hanya lampu meja kecil yang menyala, menciptakan bayangan panjang di dinding. Sasha duduk di tepi ranjang. Kakinya gemetar hebat. Tangannya dingin. Tapi kepalanya panas oleh terlalu banyak pikiran. Bu Ratmi, suaranya pecah. Aku nggak sanggup. Aku nggak bisa melawan mereka. Adrian dan Paman Surya, mereka membunuh ibuku. Mengucapkan kalimat itu saja rasanya seperti menelan pecahan kaca. Bu Ratmi menyeduh teh dengan pemanas air motel. Gerakannya tenang, efisien, seolah hidupnya memang terbiasa berada di bawah tekanan. Ia meletakkan cangkir hangat ke tangan Sasha. Kamu harus sanggup, nyonya muda, katanya tegas, tapi matanya penuh kasih. Karena ibumu sudah mempersiapkan ini. Ia lalu membuka tas tuanya dan mengeluarkan sebuah map dokumen lusuh. Dari dalamnya, ia mengeluarkan foto-foto, salinan laporan, dan satu USB kecil. 5 tahun lalu, kata Bu Ratmi pelan, ibumu tidak meninggal karena kecelakaan mobil biasa. Itu pembunuhan yang diatur rapi oleh adiknya sendiri, Surya Pramesti. Sasha memejamkan mata. Air mata jatuh. Tapi kini bukan hanya karena takut, melainkan karena marah. Setelah ibumu meninggal, lanjut Bu Ratmi, Surya mencoba mengambil alih semua aset. Tapi ibumu lebih cerdas. Dia memindahkan semuanya ke Swiss, membuat trust yang ketat, dan satu klausul terakhir, pernikahan. Bu Ratmi membuka satu lembar dokumen. Surya tahu satu-satunya cara mencairkan harta itu adalah lewat kamu. Maka dia menyewa seseorang. Bu Ratmi mendorong sebuah foto ke arah Sasha. Foto itu membuat napas Sasha berhenti. Wajah itu, wajah Adrian. Tapi namanya berbeda. Miloskol. Nama aslinya bukan Adrian Wiratama, kata Bu Ratmi dingin. Dia buronan internasional. Spesialis penipuan kelas atas dan pembunuh bayaran. Dicari Interpol di 3 negara. Sasha menatap foto itu lama. Jadi, sejak awal? Sejak awal, potong Bu Ratmi. Dia mendekatimu bukan karena cinta, tapi karena kontrak. Bu Ratmi lalu mengeluarkan kunci logam tua dari amplop kecil. Kunci itu berat, dingin, dan terasa seperti membawa sejarah panjang. Ibumu menitipkan ini padaku, katanya. Kunci brankas deposit di Helvetia Private Bank, Zurich. Di dalamnya ada bukti identitas asli Milos Kolar, bukti transfer Surya, rekaman ancaman, semuanya. Sasha menggenggam kunci itu. Tangannya berhenti gemetar. Besok pagi, lanjut Bu Ratmi, jam 9. Milos, atau Adrian, punya janji temu di bank itu. Dia akan menggunakan surat kuasa pernikahanmu untuk mencairkan semuanya. Polisi? Tanya Sasha putus asa. Tidak, jawab Bu Ratmi tegas. Mereka akan melihat ini sebagai urusan rumah tangga. Surat nikah sah. Surat kuasa sah. Kita harus menghentikannya di bank. Sasha terdiam lama. Lalu perlahan, ia mengangkat kepalanya. Apa rencananya? Bu Ratmi menatapnya tajam.
Kita datang lebih dulu. Kita buka brankas itu sebelum mereka. Kita paksa Bang melihat kebenaran. Pagi datang terlalu cepat. Langit Zurich masih abu-abu pucat ketika mereka memasuki kota. Bu Ratmi memarkir mobil beberapa blok dari pusat keuangan. Mereka berjalan kaki agar tidak mencolok. Di seberang jalan, Sasha melihatnya. Sedan Mercedes hitam berhenti di depan Helvetia Private Bank. Pintu terbuka. Paman Surya keluar lebih dulu. Mantel mahal, senyum puas. Lalu Adrian, rambut rapi, jas sempurna, tampak seperti eksekutif sukses. Kita kalah cepat, bisik Sasha. Belum, jawab Bu Ratmi cepat. Ikuti aku. Mereka tidak masuk lewat pintu utama. Bu Ratmi menarik Sasha ke pintu samping bertanda private banking. Pintu kayu tebal itu terbuka setelah bel ditekan. Resepsionis memandang mereka ragu. Dua perempuan sederhana, satu tampak seperti nenek biasa. Kami ingin mengakses brankas atas nama Maya Pramesti, kata Bu Ratmi tegas. Resepsionis mengetik. Alisnya terangkat. Brankas ini tidak aktif selama 5 tahun. Benar, jawab Bu Ratmi. Dan inilah ahli warisnya. Sasha maju, menyerahkan paspor dan kunci brankas. Resepsionis menatap kunci itu lama, lalu berdiri. Silakan ikut saya. Lift pribadi membawa mereka turun ke perut bumi. Lantai B3. Udara dingin dan kering. Pintu baja bundar terbuka dengan desis berat. Brankas nomor 714. Prosedur 2 kunci. Klik. Kotak logam perak itu ditarik keluar. Di ruang peninjauan pribadi, Sasha membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Isinya bukan emas. Isinya kebenaran. Dokumen identitas palsu Milos Kolar. Salinan transfer offshore dari Surya. Kaset audio lama. Dan 1 USB kecil. Sasha membuka map teratas. Surat tulisan tangan ibunya. Sasha, putriku, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Jangan menangis. Aku sudah menyiapkan semuanya. Di dalam kotak ini ada semua yang kamu butuhkan untuk menghancurkan mereka. Jangan biarkan mereka menang. Air mata Sasha jatuh ke atas surat itu. Ibu tahu, bisiknya. Ibu tahu semuanya. Bu Ratmi meraih USB. Di sini rekaman percakapan Surya dan Milos. Perintah untuk menikahimu dan membunuhmu. Jam dinding berdetak. Pukul 8.56. 4 menit sebelum janji temu Adrian. Kita harus keluar sekarang, kata Bu Ratmi cepat. Bawa semua. Pintu ruang peninjauan terbuka. Sasha menoleh. Dan di ambang pintu berdiri Adrian. Senyumnya tenang. Menang. Sayang, katanya lembut. Kamu pikir semudah itu? Di belakangnya berdiri Paman Surya dan manajer brankas. Sasha sadar satu hal pahit. Mereka belum menang. Pertempuran sebenarnya baru dimulai. Ruangan peninjauan brankas itu mendadak terasa lebih sempit. Udara dingin yang biasanya steril kini berubah menyesakkan. Lampu putih memantul di dinding baja, membuat bayangan mereka tampak tajam dan tidak manusiawi. Adrian berdiri di ambang pintu dengan senyum yang terlalu tenang. Senyum seseorang yang yakin semua bidah sudah berada di tempatnya. Di belakangnya, Paman Surya menyeringai puas. Mantel mahalnya rapi, wajahnya bersih, seperti pria terhormat yang hendak menandatangani kesepakatan bisnis besar. Di samping mereka berdiri manajer brankas dan seorang pria lebih tua berwibawa, Direktur Keller. Tatapannya dingin dan penuh perhitungan. Sayang, kata Adrian lembut, melangkah masuk. Kamu tidak perlu repot-repot turun ke sini. Sasha mencengkeram tepi kotak logam.
Surat tulisan tangan ibunya masih ada di tangannya. Jantungnya berdetak keras, tapi pikirannya tiba-tiba jernih. Terlalu jernih. Kamu datang lebih cepat dari jadwal, ujar Sasha pelan. Tentu, jawab Adrian. Aku selalu suka datang lebih awal. Direktur Keller berdeham. Nyonya Pramesti, katanya formal. Saya khawatir Anda sudah terlambat. Brankas ini telah dibekukan sementara atas permintaan suami Anda, menggunakan surat kuasa pernikahan yang sah. Paman Surya tertawa kecil. Permainan selesai, Sasha. Kata-kata itu menyulut sesuatu di dada Sasha. Bukan takut, tapi amarah yang dingin. Surat kuasa itu tidak sah, kata Bu Ratmi tiba-tiba, suaranya bergetar tapi tegas. Karena pria itu bukan Adrian Wiratama. Adrian tertawa pelan. Ah, cerita lama. Bu Ratmi melangkah maju dan melempar map identitas ke meja di koridor. Buka halaman 5. Surat peringatan Interpol. Direktur Keller ragu sejenak, lalu mengambil map itu. Ia membukanya dengan ekspresi jengkel, seolah hanya ingin menyelesaikan kekacauan ini. Matanya berhenti. Alisnya terangkat. Rahangnya mengeras. Foto di dokumen itu tidak bohong. Wajah Adrian, dengan nama lain. Miloskol. Ruangan sunyi. Ini fitnah, kata Adrian cepat, tapi nadanya sedikit lebih tinggi. Kalau begitu, kata Sasha tenang, Anda tidak keberatan jika kami memeriksa rekaman juga, kan? Bu Ratmi mengangkat USB kecil. Ini rekaman percakapan Surya Pramesti dengan Milos Kolar, katanya. Tentang perintah menikahi Sasha dan membunuhnya. Paman Surya berubah pucat. Itu ilegal. Rekaman ilegal. Katakan itu pada polisi, jawab Sasha dingin. Direktur Keller menatap USB itu lama. Kata Interpol, pembunuhan, dan penipuan internasional berputar di kepalanya. Ia adalah bankir Swiss. Reputasi adalah segalanya. Tuan Steiner, katanya singkat. Bawa semua ke ruang konferensi. Sekarang. Ruang konferensi di lantai atas bermandikan cahaya pagi. Dinding kaca memperlihatkan kota Zurich yang mulai hidup, kontras dengan ketegangan di dalam ruangan. Dua petugas keamanan bank berdiri di dekat pintu. Laptop dibuka. Folder pertama, identitas Milos Kolar. Folder kedua, transfer offshore dari Surya Pramesti. Folder ketiga, rekaman audio. Putar, kata Direktur Keller. Suara statis pecah, lalu suara Paman Surya terdengar jelas. Aku tidak peduli caramu. Nikahi dia, buat dia tanda tangan semua surat kuasa. Setelah aset dipindahkan, buat dia kecelakaan. Sama seperti ibunya. Sasha menutup mata. Ketika ia membukanya kembali, wajah Paman Surya telah seputih kertas. Tangannya gemetar. Adrian, Milos, menutup mata perlahan. Saat ia membukanya, semua kepura-puraan hilang. Wajah tampannya berubah dingin dan mematikan. Seorang profesional yang tahu permainannya hampir berakhir. Direktur Keller menekan tombol alarm senyap di bawah meja. Tiba-tiba, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Milos bergerak. Ia melompat dari kursinya, menendang laptop hingga terpelanting, lalu menerjang Sasha. Lengannya melingkar di leher Sasha dari belakang, napasnya menghantam telinga Sasha. Jangan ada yang bergerak. Desisnya, aksen Eropa Timur yang kental akhirnya muncul. Sebuah pisau lipat muncul di tangannya dan menempel tepat di bawah jilbab Sasha. Sasha tercekik, napasnya terputus. Ronald, Milos, jangan, jerit Paman Surya. Para penjaga mengangkat senjata. Mundur, bentak Milos. Atau aku gorok lehernya.
Direktur Keller mengangkat tangan, wajahnya tegang. Tenang, Tuan Kolar. Kita bisa bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawab Milos dingin. Siapkan mobil. Bersihkan jalan ke bandara. Paman Surya melihat celah. Pengecut itu mundur ke arah pintu sambil mengangkat tangan. Aku korban. Dia yang menipuku. Milos menoleh, matanya menyala marah. Pengecut. Kaulah yang menyuruhku membunuh ibunya, teriak Milos tanpa sadar, pengakuan yang menggema di ruangan. Dalam amarahnya, cengkeramannya sedikit mengendur. Dan di detik itulah Bu Ratmi bergerak. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bu Ratmi meraih cangkir kaca berat di meja dan menghantamkannya ke tangan Milos yang memegang pisau. Krah! Pisau terlepas. Sasha bereaksi instingtif. Ia menginjak kaki Milos, menyikut perutnya, dan melepaskan diri. Tubuhnya jatuh ke lantai, terengah-engah. Dua penjaga menerjang Milos bersamaan, membantingnya ke dinding kaca hingga retak. Dalam hitungan detik, Milos diborgol dan dipaksa telungkup. Paman Surya pingsan di ambang pintu. Sirene terdengar. Polisi Swiss masuk dengan cepat dan terorganisir. USB dimasukkan ke kantong bukti. Borgol diklik di pergelangan tangan Paman Surya. Milos berdiri di apit polisi. Wajahnya kosong, tanpa benci, tanpa penyesalan. Saat melewati Sasha, ia menatapnya sekali. Tatapan itu bukan kebencian. Itu tatapan seseorang yang melihat pekerjaan yang gagal. Sasha menatap balik, tanpa berkedip. Ia tidak akan takut lagi. Beberapa jam kemudian, udara Zurich terasa berbeda. Direktur Keller berdiri di depan Sasha dengan wajah letih. Atas nama Helvetia Private Bank, kami meminta maaf. Aset Anda aman. Surat kuasa akan dibatalkan. Pindahkan semuanya, kata Sasha tenang. Saya menutup akun di bank ini. Wajah Direktur Keller pucat, tapi ia mengangguk. Kami akan memfasilitasi. Di luar gedung, van polisi menutup pintu. Milos dan Surya dibawa pergi. Karma telah dimulai. Bu Ratmi memeluk Sasha erat. Sudah berakhir, Nyonya muda. Sasha menghela napas panjang, menatap langit Swiss yang pucat. Belum. Jawabnya pelan tapi pasti. Ini baru permulaan. Ia tidak lagi gadis naif yang percaya senyum. Ia adalah Sasha Pramesti. Dan tidak ada lagi yang bisa mengambil hidupnya darinya.